Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Tertulis dalam kitab Kejadian 39 ayat 12, bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Kejadian 39 ayat 1 sampai dengan ayat 23. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismaek yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya, bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang, segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?
Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu, bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannyalah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya, sampai tuan rumah pulang." Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar, katanya, "Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar." Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, "Begini-begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu," maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Kejadian 39 ayat 1 sampai dengan ayat 23. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, Allah tidak menuntut kesuksesan, hanya ketaatan. Mari kita mulai renungan malam kita. Judul renungan kita hari ini adalah Kejahatan Seorang Wanita. Kisah inspiratif. Bagaimana jika seandainya Yusuf menyerah pada godaan istri Potifar? Kejadian 39. Bayangkan bahwa sebenarnya ia dapat membenarkan dosanya. Tapi Allah, Engkau tentu tak ingin saya tidak bahagia, dan Engkau tahu betapa kesepiannya saya di sini. Lagi pula, saya pikir saya sungguh mencintainya. Bagaimana jika seandainya Abram tidak taat saat Allah menyuruh Mia meninggalkan Ur dan pergi ke daerah yang tak dikenal? Kejadian 12. Bagaimana jika seandainya ia berkata, "Tapi Allah, saya sudah mantap di sini. Saya tidak dapat mengambil risiko untuk sebuah masa depan yang tak pasti. Saya harus menjaga Sarai. Saya tidak mau pergi." Terpujilah Allah karena Yusuf dan Abram melakukan hal yang benar. Yusuf kabur dari godaan, ia lari dari dosa. Abram meninggalkan Ur berkelana dengan penuh ketaatan.
Dalam hidup, kita menghadapi dua macam pilihan. Kadang godaan muncul di hadapan kita. Saat itu, kita bisa lari meninggalkan godaan dan memperoleh penghargaan dari Allah, atau kita menyerah dan menuai konsekuensi yang menyedihkan, lalu membuat alasan-alasan penyesalan. Kadang kita merasa Allah menuntun kita ke arah tertentu. Kita dapat memilih mengikuti Dia dan percaya bahwa Dia Maha Tahu, atau kita dapat memberikan alasan yang mengada-ada dan hidup di dalam ketidaktaatan. Kesalehan yang memberi hidup berkelimpahan jauh lebih baik daripada hidup yang penuh dengan alasan dan keputusasaan. Mari kita hidup dengan cara sedemikian sehingga kita tidak akan menyerah kepada keinginan untuk berkata, "Tetapi Allah." Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Marilah kita ketahui informasi berikut ini. Ketika Yusuf dihadapkan dengan godaan seksual, Kejadian 39 ayat 11-23, alih-alih tinggal di sana dan mencoba melawannya, Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Perjanjian Baru memerintahkan kita untuk menjauhkan diri dari percabulan, 1 Korintus 6 ayat 18. Kita harus menjauhi, dan bukan menghampiri, percabulan secepat mungkin, dan menjauhkan diri sejauh mungkin. Amsal 5 ayat 8. Dalam melawan percabulan, kita harus waspada agar tidak terlalu percaya diri sehingga kita meremehkan pengaruh godaannya. Menjauhkan diri dari godaan seksual dengan kuasa Roh Kudus bukanlah tindakan yang pengecut, melainkan kekuatan seseorang yang sungguh-sungguh ingin mengikut Yesus. Di dalam menghadapi dosa-dosa tertentu, tidak ada modus kemenangan kecuali dengan melarikan diri. Naturalis kuno menulis banyak tentang ular beludak, yang matanya mempesona korban-korbannya dan menjadikan mereka mudah dimangsa. Maka, tatapan kejahatan saja dapat menempatkan kita di dalam bahaya yang serius. Dia yang ingin selamat dari kejahatan harus dengan cepat pergi menjauh ketika kejahatan terjadi. Sebuah perjanjian haruslah dibuat dengan mata kita untuk bahkan tidak melihat penyebab dari godaan, karena dosa-dosa semacam itu hanya membutuhkan percikan api untuk memulainya dan kobaran api segera mengikutinya. Siapakah yang dengan ceroboh masuk ke dalam penjara penyandang penyakit kusta dan tidur di tengah kebusukannya yang mengerikan? Hanya dia yang berkeinginan menjadi kusta saja yang akan menghampiri penularan. Jika seorang pelaut tahu bagaimana cara untuk menghindari badai, dia akan melakukan segalanya daripada harus mengambil resiko untuk menerjangnya. Seorang pengemudi tidak memiliki keinginan untuk mencoba-coba seberapa dekat dengan pasir hisap ia dapat berlayar, atau seberapa sering mereka dapat menyentuh batu tanpa menimbulkan kebocoran. Tujuan mereka adalah untuk berada sedekat mungkin di tengah kanal yang aman. Hari ini saya mungkin terancam bahaya besar. Biarkan saya memiliki hikmat seperti ular untuk keluar darinya dan menghindarinya. Sayap merpati mungkin lebih berguna bagi saya hari ini daripada rahang singa. Memang benar saya kelihatan menjadi pecundang karena menolak berteman dengan kejahatan, tetapi saya lebih baik meninggalkan jubah saya daripada kehilangan karakter saya. Tidaklah perlu saya menjadi kaya, tetapi sangat penting bagi saya untuk menjadi murni.
Tidak ada ikatan persahabatan, tidak ada rantai keindahan, tidak ada kedipan talenta, tidak ada poros ejekan yang bisa membuat saya berhenti melaksanakan ketetapan hati yang bijak ini untuk melarikan diri dari dosa. Iblis akan kulawan, maka ia akan lari daripadaku, Yakobus 4 ayat 7, tetapi mengenai hawa nafsu daging, saya harus lari, atau mereka pasti akan menguasai saya. Oh Allah yang kudus, topanglah Yusuf-Yusufmu, supaya iblis dengan rayuannya yang busuk ini tidak pernah mengalahkan kita. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.